Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan untuk guru Indonesia. Saya Karisma Tiara, peserta didik SD 8 Pontianak Barat, Kalimantan Barat, sering menyapa saya dengan Ibu Risma. Saya mengajar di sini dari tahun 2018 dan tahun ini saya mendapat amanah untuk mengajar di kelas 6. Pembelajaran jarak jauh tentu berdampak pada keberhasilan belajar siswa. Bagaimana tidak? Kurang lebih selama 3 semester mereka harus belajar dari rumah, olahraga dari rumah, dan melakukan praktik baik lainnya dari rumah. Sehingga membuat waktu belajar mereka, semangat mereka, dan kemungkinan kemampuan kognitif mereka menurun. Bagi anak yang mendapat dukungan dari orang tua, mendapat fasilitas yang cukup, maka selamatlah ia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Namun, bertolak belakang kepada siswa yang harus tinggal dengan kerabat, yang tidak mempunyai fasilitas yang lengkap dan tidak mendapatkan peran dari orang tua, dan bahkan ada pun orang tua mereka tidak mampu membimbing anak mereka dalam hal akademis. Hilangnya kesempatan belajar di sekolah menurunkan penguasaan kompetensi mereka karena pandemi. Hal ini dikenal dengan learning loss. Pemerintah selalu berupaya untuk mengatasi learning loss dengan cara gencar mengarahkan guru untuk memaksimalkan TIK dan selalu berupaya agar sekolah segera dibuka. Learning loss sangat terlihat dalam perbedaan hasil penilaian dari rumah dengan penilaian dari sekolah yang dilakukan oleh guru saat awal PTMT. Mulai 23 Agustus 2021, sekolah dibuka untuk pertemuan tatap muka terbatas atau PTMT 2 kali dalam 1 minggu. Siswa terbagi menjadi 2 kelompok dengan durasi belajar 3 jam per hari. Model yang dipilih adalah The Flipped Classroom Blended Learning, model pembelajaran yang memadukan antara pembelajaran daring dan tatap muka dengan alur terbalik. Pembelajaran daring dilakukan dengan melanjutkan penggunaan LMS yaitu Google Classroom untuk mengirimkan terlebih dahulu bahan ajar yang akan dipelajari dari rumah. Kemudian didiskusikan saat PTMT dan guru berperan dalam membimbing saat diskusi untuk mengonfirmasi kebenaran materi yang telah dipelajari secara mandiri. Penilaian saat PTMT dilakukan menggunakan fitur di Word Wall. Seperti kegiatan pembelajaran biasanya, pembelajaran selalu dimulai dengan kegiatan berdoa, dilanjutkan dengan pemberian apersepsi. Guru memberikan apersepsi dengan meminta peserta didik menyebutkan benda-benda yang berbentuk lingkaran di dalam kelas, yaitu hiasan dinding dan kipas angin. Nah, seperti pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan di WhatsApp group melalui Google Classroom, hari ini kita pembahasannya tentang tentang lingkaran. Sudah baca materinya di rumah? Sudah Ibu bagikan di Classroom PPT-nya. Jadi hari ini Ibu akan melihat kalian sudah mempelajarinya atau belum. Nah, nanti anak-anak Ibu perwakilan harus menuliskan bagian-bagian dari lingkaran atau unsur-unsur lingkaran. Nah, di sini Ibu beri contoh, ini namanya titik pusat. Nah, nanti dilanjutkan diameter sampai apotema. Ada yang mau dari diameter? Oke, Siti silahkan. Saat kegiatan ini, guru dapat membimbing siswa dengan memberikan definisi dari unsur tersebut. Gambar jari-jari yaitu garis yang menghubungkan antara titik pusat ke bagian sisi lengkung lingkaran. Sebut jari-jari. Setelah guru mengonfirmasi hasil pembelajaran mereka di rumah dengan mengarahkan siswa menulis dan menggambar unsur-unsur lingkaran di depan kelas, saatnya guru menunjukkan atau mengoreksi benar atau salah yang dikerjakan peserta didik di depan kelas. Guru membimbing peserta didik untuk membuka Google Chrome
dan masuk ke link penilaian yang sudah disiapkan. Penilaian yang pertama untuk mengetahui pengetahuan peserta didik tentang nama unsur lingkaran. Peserta didik akan menyusun huruf yang teracak agar menjadi nama unsur lingkaran sesuai gambar yang disajikan. Sekarang kalian tekan tanda mulai yang di dalam layar. Setelah kalian tekan tanda mulai, sudah muncul ada gambar dan huruf-huruf? Udah, hurufnya tidak tersusun. Jadi tujuan kalian adalah susun huruf tersebut agar menjadi nama unsur lingkaran sesuai gambar yang ada pada layar. Guru kembali mengingatkan penamaan tentang titik, garis, dan bidang. Kemudian, guru memberikan penilaian yang kedua untuk mengetahui keterampilan peserta didik dalam menentukan nama unsur yang berupa titik, garis, dan bidang. Peserta didik akan memilih antara dua pilihan dan pergi ke labirin yang benar. Ferdianto, tepuk tangan lo buat Ferdianto. Pembelajaran ditutup dengan pemberian umpan balik berupa reward untuk peserta didik yang memiliki nilai tertinggi dan secara bersama-sama membuat kesimpulan pembelajaran pertemuan tersebut. Setelah pelaksanaan, guru mengevaluasi implementasi PTMT. Bahan ajar yang diberikan secara daring dapat memudahkan peserta didik untuk belajar dan mengulangi dimanapun dan kapanpun. Penilaian interaktif dapat menimbulkan semangat peserta didik untuk mengingat dan memahami materi ajar. Penilaian yang pertama ini dapat membantu guru menilai KI 3 yaitu tentang pengetahuan, di mana dari 17 peserta didik terdapat 4 orang saja yang mengerjakan lebih dari 5 menit. Penilaian kedua dapat membantu guru dalam menilai KI 4 yaitu tentang keterampilan. Dalam hal ini, siswa harus menunjukkan keterampilannya dalam menentukan nama titik, nama garis, dan nama bidang. The Flipped Classroom Blended Learning tidak hanya sebagai upaya pencegahan learning loss untuk peserta didik, namun pembelajaran ini juga dapat mengatasi kesulitan guru dalam melakukan kegiatan pokok, yaitu menilai saat PTMT. Jadi dalam waktu terbatas, guru juga dapat membimbing sekaligus menilai peserta didik. Setelah dilakukan evaluasi implementasi, tindak lanjut dari pelaksanaannya adalah pembelajaran seperti ini dapat diterapkan pada pembelajaran lain dan pada tingkat kelas yang berbeda. Berdasarkan hasil evaluasi implementasi PTMT dengan menggunakan The Flipped Classroom Blended Learning, menggunakan Google Classroom, menggunakan grup WhatsApp, dan terakhir dengan menggunakan Word Wall, maka hal-hal tersebut dapat membantu kita untuk mengatasi learning loss. Sekian praktik baik dari saya, semoga menjadi inspirasi atau referensi bagi rekan kerja di satuan pendidiknya masing-masing. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.